فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun yang kedua, yaitu apa, Akbar? Saya mencuci kedua tangan bersamaan dengan kedua sikunya. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dengan makna dengan kata ila. Cucilah tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Dari mana kita bisa mengambil penafsiran bahwasanya siku wajib ikut dicuci? Masih Akbar? Yang pertama kita katakan ila di sini bermakna ma'a, dan ini banyak didapati dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan contoh perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu, karena wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pengamalan perintah dalam ayat, dan beliau ketika berwudu sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa? Tsumma ghasala yadahu al-yumna hatta asyra'a fil 'adud. Beliau mencuci tangan kanannya sampai masuk ke bagian adud, yaitu di atas siku. Kenapa kok sampai ke bagian atas siku? Karena harus mencuci apa? Siku, ya kan? Karena ketika siku harus dicuci berarti otomatis bagian atas siku akan terkena air, akan ikut tercuci. Diingat ini. Baik. Berarti dalam mencuci tangan harus diperhatikan mulai dari ujung jari sampai apa? Nah, bagian sikunya harus semuanya terkena air. Lalu bagaimana kalau jari jemarinya ada kotoran-kotorannya, Zaid? Sah enggak wudunya? Baik, jika kotoran tadi menghalangi sampainya air wudu ke bagian kulit tersebut, nah maka tidak sah wudunya. Kemudian apakah ketika seorang mencuci tangannya harus digosok? Indak ya Arif? Tidak. Kapan kondisi wajib menggosok? Ketika air tidak memungkinkan untuk mencapai kulitnya kecuali dengan digosok. Misalnya ada minyak, kalau cuma disiramkan minyak kan langsung apa? Langsung menjadikan air lewat begitu saja. Maka di situ butuh digosok, ya. Jadi menggosok asalnya adalah sunnah. Tapi kapan saja kok air tidak memungkinkan untuk sampai ke kulit kecuali kita harus apa? Menggosok kulit tersebut, maka apa? Menggosoknya wajib. Sekarang kita masuk pada rukun yang ketiga. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, al-fardhu tsalitsu mashu jami'ir ra'si wa minhu al-udhunan. Rukun yang ketiga yaitu mengusap keseluruhan kepala, dan termasuk dari bagian kepala adalah kedua telinga. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum.
usaplah kepala-kepala kalian. Ini perintah. Wali hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana beliau menunaikan perintah ini. Qal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadayhi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangan. Berarti kan kata biyadayhi. Ketika mengusap berarti menggunakan kedua tangan. Fa aqbala bihima wa adbar. Beliau mengusapnya ke depan ke belakang. Lafaz fa aqbala bihima wa adbar. Baik. Di sini akhwan pentingnya kita memahami makna pengatofan wawu itu maknanya apa? Ataf menggunakan wawu maknanya apa? Indaka Khadir. Mutlaqul jam'i, yaitu menggabungkan secara mutlak. Apakah menunjukkan urutan? Tidak. Ya, di sini wawu tidak menunjukkan urutan. Kenapa? Karena kalau kita katakan urut fa aqbala bihima wa adbar, berarti apa? Ke depan dulu baru ke belakang, ya kan? Maka beliau kemudian mengusap ke depan ke belakang. Nah, baik. Padahal sifat yang rinci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dari depan ke belakang. Paham? Maka pahami makna ini fa aqbala bihima wa adbar, berarti intinya perawi ingin menunjukkan bahwasanya Nabi ketika mengusap kepalanya beliau apa? Menggerakkan ke depan ke belakang. Dan ungkapan ini biasa dalam bahasa kita pun depan belakang, ke depan ke belakang, bukan ke belakang ke depan. Ya kan? Susunan enaknya. Cuman ketika memerinci arah gerakan tersebut bagaimana? Nah, beliau mengatakan bada'a bi muqaddami ra'sih. Tsumma dhahaba bihima ila qafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya memulai dari bagian depan kepala beliau, kemudian ya, mengusap dengan kedua tangannya atau sampai ke tengkuk, ke belakang, dari depan ke belakang sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kedua tangannya ke tempat yang beliau memulai darinya. Berarti mengusapnya apa? Ke belakang dulu baru ke depan. Ya. Jadi tangan digerakkan dari bagian depan kepala sampai ke tengkuk, kemudian digerakkan lagi ke depan sampai ke tempat memulainya tadi. Ini cara yang sempurna dalam mengusap kepala. Baik. Dan tentang rukunnya mengusap kepala ini terjadi ijma' di kalangan para ulama sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar, demikian pula Imam Nawawi, Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Cuman terjadi khilaf tentang berapa kadar yang wajib. Baik. Adapun yang sunnah jelas dalam tata cara yang sempurna tadi apa? Keseluruhan kepala diusap, ya kan? Karena mengusap dengan kedua tangan, kemudian dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Cuman para fuqaha berselisih pendapat tentang kadar yang cukup menggugurkan kewajiban ini ketika mengusap kepala. Baik. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala
mengatakan bahwasanya di kalangan madhab Syafi'iyah aqallu ma yujzi'u min mashir ra'si, ya, yang minimal yang sah dalam mengusap kepala, nah, yaitu ma yaqa'u alaihi al-ismu wa in qalla. Pokoknya selama itu sudah masuk kategori mengusap walaupun sedikit, yang penting dia sudah mengusap bagian kepalanya. Kemudian yang lainnya ada yang memberikan batasan seperempat kepala, setengah kepala. Ada yang bahkan mengatakan apa? Kadar 3 jari, yang penting 3 jari diusapkan. Semuanya apa? Pendapat-pendapat yang membatasi dan kita tidak menemukan dalil tentang hal tersebut. Baik. Dan sebagian fuqaha yang lain mereka mengatakan pada ayat wamsahu bi ru'usikum ba ini lil ilsaq, maka berarti tuntutannya adalah keseluruhan kepala. Seperti pada ayat wamsahu bi wujuhikum, sehingga wajib untuk merata keseluruhan kepala terusap. Baik. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala membantah pendapat ini yang mengharuskan untuk menyeluruh. Setelah beliau menegaskan kalau untuk mengatakan sunnah yang sempurna, na'am, kita sepakat yang sunnah yang sempurna apa? Mengusap keseluruhan kepala, ke depan, ke belakang, terlebih dahulu sampai tengkuk, kemudian ke depan. Adapun untuk mengharuskan di mana seorang ketika mengusap sebagian kepala dikatakan tidak sah, ini kita tidak berani, tidak bisa. Karena beliau tegaskan, wal insaf anal ayah laysat min qabilil mujmal wa in za'ama dzalika Zamakhsyari wa Ibnul Hajib fi Mukhtasarih wa Zarkashi wal haqiqatu la tatawaqqafu ala mubasharati alatil fi'li bi jami'i ajza'il maf'ul kama yatawaqqafu fi qaulika darabtu amran ala mubasharati ad-darbi li jami'i ajza'i. Dan hakikat itu tidak bergantung, hakikat terwujudnya mengusap ini tidak tergantung bahwasanya alat untuk mengusap itu harus merata keseluruhan maf'ul, yaitu kepala. Seperti seorang ketika mengatakan darabtu amran, ini tidak kemudian keseluruhan pemukulan itu mengenai keseluruhan bagian tubuh dari Amr. Kemudian kata beliau, ini yang penting, famashu ra'sihi yujidul makna al-haqiqiyya biwujudi mujarradil mashilil qul awil ba'. Sehingga mengusap kepala itu mendatangkan makna yang hakiki, yaitu maksudnya terwujud makna yang hakiki dengan adanya sekedar pengusapan. Intinya itu, yang penting ada bentuk pengusapan, baik mengusap keseluruhan atau mengusap sebagian kepala. Dan ini yang rajih wallahu taala alam dari sisi minimal pengusapan, ikhwan, yang penting seorang sudah dikategorikan mengusap kepalanya. Adapun pembatasan sepertiga, setengah, seperempat, maka ini tidak ada dalil padanya. Dan ini pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan dirajihkan oleh Imam Syaukani, demikian pula Ibnu Hazm dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Baik. Berarti antum harus bisa bedakan kadar minimal dikatakan wajib dan kadar sempurna.
Nah, kadang sempurna dalam pengusapan. Dan yang namanya al-mashu telah kita lewati, akhwan, berarti apa? Menggerakkan tangan. Menggerakkan tangan ke kepalanya. Baik. Sekarang seandainya seorang tidak mengusap kepala, tapi dia pingin apa? Pingin mantap dengan mencuci kepalanya, dia guyur atau di keran, kemudian apa? Kepalanya dia letakkan di bawah keran, dia siram, dia guyur, kemudian dia goyang-goyang kepalanya sehingga semua bagian kepalanya basah. Indah ya Abdurrahman Kisaran, apakah ini sah? Dia telah mengusap kepala? Hah? Sah, bahkan lebih karena sudah basah kuyup. Ya, gitu. Hah? Indah ya Zaid, sah tidak? Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak menggerakkan kepala, tidak menggerakkan tangan untuk mengusap kepalanya. Tapi kalau dia letakkan kepala di bawah keran, kemudian tangannya tetap digerakkan, maka ini sah. Paham? Sah. Baik. Makanya ketika seorang wudu menyelam, dalam kondisi wudu dia menyelam. Nah, maka ketika dia sampai pada bagian mengusap kepala, dia tidak cukup sekedar apa? Nyilem. Ya, kalau yang lainnya, yang lainnya seperti wajah, dia nyilem saja, dia niatkan untuk mencuci wajahnya, gerak-gerakkan wajah di dalam air, tidak perlu tangannya bergerak. Kemudian cuci tangan pun tinggal gini-gini aja, atau sekedar niat saja di hati, aku nyuci tangan, sudah basah semua, ya kan? Kemudian untuk mengusap kepala, nah ini tidak cukup, dia harus gerakkan tangannya untuk mengusap kepalanya. Baik. Nah, Allah Ta'ala. Qala wa la yashra'u takraru mashi ra'si bal yamsahu marratan wahidah. Tidak disyariatkan untuk mengulang-ulang mengusap kepala, tapi cukup seorang yang berwudu mengusapnya sekali. Nah, kalau mau dibentuk naibul fa'il bal yamsahu marratan wahidah, diusap sekali saja. Wa hadza ma yurajjihuhu Syekh rahimahullahu taala kama ya'ti, dan inilah yang dirajihkan oleh Syekh sebagaimana berikut. Jadi cukup untuk mengusap kepala satu kali saja. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua riwayat yang mensifati wudunya beliau, ketika bagian mengusap kepala, beliau mengusap sekali saja. Walaupun wudunya untuk gerakan yang lain dua kali ataupun tiga kali, tapi pada bagian kepala beliau senantiasa satu kali. Dan ini sangat jelas pada hadis Abdullah bin Zaid, di mana setelah menyebutkan thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbar marratan wahidah, satu kali saja. Padahal pada sifat wudu itu disebutkan tiga. Cuma ketika mengusap satu kali. Dan
Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menegaskan dalam Zadul Ma'ad, wa lam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam haditsun wahidun annahu iqtasara ala mashi ba'di ra'sihil battah. Dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun yang menunjukkan Nabi mencukupkan diri dengan mengusap sebagian kepala. Ini menunjukkan sangat ditekankan untuk apa? Untuk mengusap keseluruhan kepala, tidak hanya sebagiannya saja. Walaupun seandainya seorang muslim mengusap sebagian saja, kita katakan sah untuknya, tapi belum sempurna seperti yang dicontohkan dalam as-sunnah. Sebagaimana yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat di negeri kita, kalangan Syafi'iyah, mereka kalau bagian kepala kan cuman diusap bagian paling depannya, bagian nasiyah. Taib, ubun-ubun. Qala wal udhunani dakhilatun fir ra'si liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu al udhunani minar ra's. Kemudian beliau mengatakan, dan kedua telinga masuk dalam cakupan kepala. Berdasarkan hadits Abi Umamah, al-udhunani minar ra's. Kedua telinga itu merupakan bagian dari telinga, dari kepala. Hadits dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis ini diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Dan yang rajih hadis al-udhunani min ar-ra's ghairu thabit. Hadis ini lemah dari keseluruhan jalannya. Di antara ulama yang mengumpulkan jalan-jalan tersebut yaitu Imam Daruqutni dalam Sunan beliau, demikian pula Al-Baihaqi dalam Khilafiyat. Dan kalau diperhatikan, banyaknya jalan-jalan tersebut tidak sampai untuk bisa naik ke derajat hasan li ghairi. Baik. Oleh karena itulah terkait pembahasan mengusap kedua telinga, jumhurul ulama berpendapat tentang apa? Tentang sunnahnya, tidak wajib seperti mengusap kepala. Tapi sunnah, hukum mengusap kedua telinga hukumnya sunnah. Dan bahkan dinukilkan ijma' diantaranya oleh Imam Nawawi, juga Ibnu Jarir, ala sihhati wudu'i man taraka mashal udhunain. Ya, sah wudu seseorang yang tidak mengusap kedua telinganya. Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, la khilafa fi anna al-udhunaini la yajibu mashuhuma wa laysata min ar-ra'si illa ala wajhi taba'. Tidak ada khilaf bahwasanya kedua telinga itu tidak wajib untuk diusap, dan keduanya bukan termasuk kepala kecuali sekedar ngikut saja. Taib, tidak masuk dalam cakupan kepala kecuali sekedar tabak, sekedar ngikut. Oleh karena itulah pengusapannya ya setelah mengusap kepala selesai. Dan yang sunnah untuk diusap bagian dalam telinga dan bagian luar telinga.
Qala wa li muwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam ala masil udhunain. Dalil yang kedua yaitu yang menunjukkan telinga itu diusap juga, yaitu berkesinambungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua telinga dalam wudu-wudu beliau. Tapi sekedar ini belum cukup untuk mengatakan wajib. Nah, oleh karena itulah kita katakan tadi mengusap kedua telinga sunnah. Amma sifatuhuma, adapun sifat pengusapan yang sempurna itu bagaimana? Kama fi hadithi Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada hadis Abdullah bin Zaid pada sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepala beliau. Fa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunaihi. Kemudian Nabi memasukkan kedua jari sabbahah. Jari apa ini, Jabir? Jari telunjuk. Jari telunjuk dimasukkan ke kedua telinganya. Kemudian wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunaihi. Perhatikan ini. Kemudian Nabi mengusap dengan ibu jarinya pada bagian luar telinga dan mengusap dengan kedua jari telunjuknya di bagian dalam telinga. Jadi kedua ini gerak, jari telunjuk dan jari jempol. Ya, jempolnya bagian luar, kemudian yang ibu jari digerakkan di bagian dalam daun telinga. Ini yang sempurna dalam sifat mengusap kedua telinga. Nah, dan ini adalah hay'ah al-kamilah, ya, tata cara yang sempurna. Makanya Imam Syaukani mengatakan dalam As-Saidul Jarrar, wal hasil anna masha zahirahuma wa batinahuma huwal hay'ah al-kamilah. Ya, mengusap bagian luar dan dalam telinga ini yang sempurna. Kama dzakarna fi mashi kulli ra's, sebagaimana juga kami sebutkan dalam mengusap keseluruhan telinga. Wa amma dzalika wajibun muta'ayyin fala. Adapun itu untuk dikatakan wajib bagi setiap orang yang harus dilakukan, fala, maka tidak. Bal yujzi'u ma yasluku alaihi musammal masah. Bahkan sah untuk apa? Untuk seorang mengusap yang penting sudah dikatakan mengusap. Seandainya cuma mengusap telinganya tak bagian dalam, sah enggak? Sah. Atau usap-usap telinganya gini aja, sah. Baik. Tapi yang sunnah dengan tata cara tadi. Baik. Kemudian kata Syekh di pembahasan terakhir, wala yushra'u akhdhu ma'in jadidin lil udhunain bal bima tabqa min mashi ra'sihi. Baik, tidak disyariatkan untuk mengambil air yang baru demi mengusap kedua telinga, tapi cukup dengan apa yang tersisa dari pengusapan kepala. Nah, dan ini yang sunnah, untuk mengusap telinga dengan apa sisa air yang masih ada di tangan, kan tangannya masih basah, nggak harus kemudian tangannya celupkan lagi, tapi habis mengusap kepala ke depan langsung ke telinga, tidak mengambil air baru lagi. Kenapa kita katakan tidak disyaratkan? Karena memang kita tidak mendapati dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengambil air baru ketika mengusap telinga. Dikatakan oleh Ibnu al-Munzir rahimahullah, wa ghairu mawjudin fil akhbari tsabitah allati fiha sifatu wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
annahu akhadha li udhunayhi ma'an jadidan. Nah, tidak didapati dalam hadis-hadis yang sabit yang padanya sifat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengambil untuk kedua telinganya air baru. Berarti cukup sisa dari pengusapan apa? Fadil? Pengusapan kelapa? Kepala. Baik. Pengusapan kepala. Nah. Baik. Kemudian akhwan, ketika mengusap itu tidak sampai leher. Ini juga diperhatikan, tidak disunnahkan untuk mengusap sampai ke leher. Bahkan ini termasuk berlebihan dalam pengusapan. Kemudian akhwan, di antara dalil yang menunjukkan lemahnya hadis al-udhunani minar ra's, kedua telinga merupakan bagian dari kepala. Baik, yaitu apa? Bahwa telah dinukilkan ijma' bahwasanya tidak sah kalau seorang sekedar mengusap telinga tok tanpa mengusap kepala. Ini kan bagian kepala, sudah aku mengusap telinga saja. Ya, karena ini sudah melipi, sudah sisiran, sudah pakai minyak rambut, mau diusap saya. Nah, sudah telinga sajalah diusap. Nah, sah enggak? Tidak sah berdasarkan ijma'. Ya. Ini menunjukkan usapan kepala sendiri, mengusap telinga sendiri. Paham? Mengusap kepala hukumnya apa, Rayhan? Wajib, rukun. Dan mengusap telinga hukumnya apa? Takif, sunnah. Baik. Kemudian setelah kita ketahui bahwasanya pada mengusap kepala itu cukup satu kali saja, lalu bagaimana dengan seseorang yang mengusapnya lebih dari sekali? Bagaimana hukum wudunya? Maka hukum wudunya sah, tapi dia telah menyelisih sunnah dalam hal ini. Baik, barakallahu fikum. Ini beberapa masail seputar mengusap kepala. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.